Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kelompok kami, kelompok 7, yang beranggotakan Dede Agus Alwi, Noni Nalfitasari, dan Saudara Ilham Habibi. Kami akan menjelaskan mengenai transmisi kebijakan moneter jalur harga aset. Mekanisme transmisi kebijakan jalur aset merupakan bagian dari transmisi kebijakan moneter yang dibuat oleh Bank Indonesia melalui penetapan BI Rate. Bahwa transmisi mengandung arti di mana suatu keadaan yang menggambarkan bagaimana kebijakan yang ditempuh bank sentral dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi dan keuangan, dan bertujuan mengarahkan perekonomian pada sasaran moneter, yakni kestabilan harga yang tercermin dari inflasi. Melalui jalur harga aset adalah suatu kebijakan moneter yang akan mempengaruhi perkembangan harga-harga aset, yaitu harga aset finansial seperti yield obligasi dan harga saham, maupun harga aset fisik khususnya harga properti dan emas. Transmisi ini terjadi karena penanaman dana oleh para investor dalam portofolio. Investasinya tidak hanya berupa simpanan di bank dan instrumen investasi lainnya di pasar uang, rupiah, dan valuta asing, tetapi juga dalam bentuk obligasi, saham, dan aset fisik. Dengan demikian, perubahan suku bunga dan nilai tukar maupun besarnya investasi di pasar uang, rupiah, dan valuta asing akan berpengaruh pula terhadap volume dan harga obligasi, saham, dan aset fisik tersebut. Kebijakan moneter terhadap perkembangan harga aset selanjutnya akan berdampak pada berbagai aktivitas sektorial. Mekanisme transmisi melalui jalur harga aset ini terjadi melalui pengaruhnya terhadap permintaan konsumsi bagi para investor, baik karena perubahan kekayaan yang dimiliki maupun perubahan tingkat pendapatan yang dikonsumsi yang timbul dari penerimaan hasil penanaman aset finansial dan aset fisik tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Noni Novitasari. Pengaruh harga aset terhadap sektor real juga terjadi pada permintaan investasi di dalam suatu perusahaan. Hal ini disebabkan karena perubahan harga aset itu sendiri, baik itu yield obligasinya, return sahamnya, ataupun harga aset propertinya. Yang ketiganya itu akan berpengaruh terhadap biaya modal yang harus dikeluarkan di dalam suatu produksi dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, pengaruh harga aset pada konsumsi dan investasi akan memengaruhi suatu permintaan agregat, yaitu permintaan dengan jumlah barang dan jasa di dalam suatu perekonomian pada tingkat harga yang ditentukan atau tertentu, dan pada akhirnya akan menentukan tingkat output realnya itu sendiri, yaitu jumlah dari barang-barang ataupun jasa-jasa yang harus diproduksi oleh suatu perusahaan tersebut. Dan imbas akhirnya akan memengaruhi tingkat inflasi pada suatu negara. Apakah tingkat inflasi akan naik atau tingkat inflasi itu akan turun? Nah, untuk memudahkan kita dalam memahami mekanisme transmisi jalur harga aset, maka di sini kami menampilkan bagan dari mekanisme transmisi jalur harga aset agar kita sama-sama bisa mengetahui tentang sebab akibat apa saja yang dipengaruhi
oleh kebijakan moneter yang dibuat oleh Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia selaku bank sentral mempunyai tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kenapa kebijakan moneter dibuat? Karena untuk menekan laju dari inflasi itu sendiri. Kenapa mesti inflasi? Karena inflasi punya pengaruh yang besar terhadap kestabilan nilai rupiah yang ada di negara kita. Nah, Bank Indonesia pertama menetapkan kebijakan moneter berupa suku bunga. Ternyata kebijakan moneter ini dapat memengaruhi dua sektor. Yang pertama di sektor keuangan dan yang kedua di sektor real. Di sektor keuangan ada yield obligasi dan harga saham, dan di sektor real ada harga properti dan harga emas. Nah, transmisi jalur harga aset ini membahas tentang aset yang ada di sektor real, karena aset yang ada di sektor keuangan sudah dibahas pada transmisi jalur harga kredit dan jalur lainnya. Baiklah, kembali ke awal tentang yang pertama, kebijakan moneter dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu menetapkan suku bunga seperti SBI, PUAB, deposito, ataupun kredit. Nah, penetapan suku bunga itu akan berpengaruh terhadap harga aset fisik. Harga aset fisik itu ada dua, yaitu harga properti dan harga emas. Yang selanjutnya akan memengaruhi tingkat konsumsi dan tingkat investasi, dan akan memengaruhi suatu permintaan agregat itu sendiri, yang menghasilkan output gap, lalu akan didapatkan apakah suatu inflasi itu akan naik atau akan turun. Lalu selanjutnya, menurut teori Miskin tahun 2004, transmisi kebijakan moneter jalur harga aset ini atau other asset price effect dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada efek nilai tukar terhadap ekspor bersih atau exchange rate effect on net export. Yang kedua, ada teori Q-Tobin atau Tobin's Good Theory. Yang ketiga, ada efek kesejahteraan atau wealth effect. Nah, ketiganya ini dapat membantu kita dalam lebih memahami tentang apa itu transmisi kebijakan moneter jalur harga aset. Selanjutnya, exchange rate effect on net export. Ketika terjadi ekspansi kebijakan moneter dengan penurunan suku bunga, maka akan menyebabkan aset dalam mata uang asing lebih menarik dibandingkan dengan aset domestik dalam rupiah. Pada akhirnya, nilai dari aset rupiah akan menurun, sehingga rupiah terdepresi. Nilai rupiah yang lebih rendah dibandingkan mata uang asing akan menyebabkan harga barang domestik menjadi lebih murah dibandingkan harga barang asing, sehingga meningkatkan ekspor dan agregat output. Kemudian Tobin's Q Theory. Teori ini dikembangkan oleh James Tobin yang menjelaskan pengaruh kebijakan moneter terhadap penilaian ekuitas. Tobin mendefinisikan Q sebagai harga pasar untuk perusahaan yang dibagi dengan penggantian harga modal. Ketika nilai Q tinggi, maka harga pasar untuk perusahaan akan relatif tinggi dibandingkan dengan harga modalnya. Untuk itu, perusahaan usaha dan harga dari peralatan relatif murah, sehingga dapat meningkatkan investasi. Hal ini terjadi karena perusahaan dapat mengeluarkan sedikit saham, tetapi dapat dijual dengan harga yang tinggi. Ketika terjadi ekspansi moneter, maka masyarakat akan dihadapkan
didasarkan pada kondisi di mana terjadi kelebihan uang dibandingkan kebutuhan yang ada, sehingga masyarakat akan menyalurkan dananya ke pasar saham. Permintaan saham akan meningkat dan harga saham akan naik. Harga saham yang naik akan menyebabkan buku naik, sehingga meningkatkan investasi dan output. Selanjutnya, will effect. Asumsi yang mendasari proses transmisi moneter pada jalur ini bahwa pengeluaran konsumsi juga dipengaruhi oleh sumber daya seumur hidup atau lifetime resource, bukan hanya didasari pada pendapatan yang didapati hari ini. Komponen utama sumber daya seumur hidup atau lifetime resource adalah kesejahteraan finansial. Salah satunya adalah saham. Saat terjadi kontraksi moneter, maka harga saham akan naik, sehingga menaikkan kesejahteraan dan juga menaikkan konsumsi. Konsumsi yang naik akan meningkatkan output. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatian.